Hai, selamat datang di Prigi Techno Channel. Balik lagi bersama gue Nata. Di video sebelumnya gue itu udah pernah membahas sebuah produk yaitu dokumen scanner kamera ya, di mana model atau tipenya T501. Dan di video tersebut gue hanya membahas secara general aja fungsi-fungsi dan fiturnya seperti apa ya. Tapi di video kali ini gue coba akan membahas lagi dokumen scanner T501 ini, tapi akan to the point ke bagaimana cara penggunaannya ya. Dimana poin-poin ini gue dapatkan dan atau gue kumpulkan dari beberapa pertanyaan yang datang dari customer gue yang tertarik untuk membeli dokumen scanner T501 ini. Dan sebelum teman-teman lanjut nonton video gue ini, teman bisa bantu support channel gue ini dengan melakukan subscribe, komen, dan like. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Di sini dokumen scannernya udah gue nyalain, dan di sini udah ada satu buah file atau satu lembar dokumen yang akan gue scan, dan di sini lampu bawaan scannernya udah gue nyalain. Oke, dan sekarang gue buka aplikasinya, dan di sini silakan pilih teman-teman tab dokumen yang pojok kiri atas, dan kemudian di sebelah kanan pilih single page, dan kemudian untuk output formatnya bisa teman-teman pilih PDF image. Dan kemudian crop selection-nya ini yang teman-teman lihat di screen gue ada yang berwarna hijau ya. Bisa ini ya pilihannya untuk custom atau auto. Kalau di sini gue contoh pertama pilih auto crop. Kemudian di sini klik tombol scan-nya. Oke, dan hasilnya ada di pojok kiri bawah. Oke, dan hasilnya seperti ini. Dan kalau teman-teman ingin menghilangkan bagian yang hitam-hitam di pinggir ini, teman-teman bisa mengubah crop selection-nya menjadi custom selection ya. Jadi di sini ada muncul garis berwarna hijau, jadi bisa kita setting sesuai dengan ukuran atau bagian mana aja yang akan diambil nantinya. Sebagai contoh di sini, gua bikin selection-nya seperti ini ya. Dan ini juga akan ngaruh banget ke posisi tulisannya, jadi bisa teman-teman atur sendiri nanti secara manual kalau pilih yang manual. Kemudian lanjut klik scan, dan kemudian hasilnya ada di seperti ini. Oke, dan poin yang kedua adalah bagaimana cara menghindari hasil scan yang bergelombang, karena memang dokumen scanner kamera ini sangat berbeda dengan dokumen scanner yang biasa umumnya kita gunain ya. Kalau yang kamera ini memang tergantung dengan posisi kertas dan permukaannya ya. Jadi supaya menghindari adanya hasil scan yang bergelombang, teman-teman bisa atur posisi kertas dengan benar dan juga letakkan di permukaan yang datar. Sebagai contoh seperti yang udah gua coba saat ini yang teman-teman lihat di screen. Dan kemudian ini masih di halaman yang sama di tab dokumen, kemudian pilih output formatnya ke Word, dan kemudian pilih OCR language-nya ya. Di sini gua pilih bahasa Inggris. Kemudian klik tombol scan, dan hasilnya ada di sebelah kiri, dan gue coba buka dulu. Oke, dan hasilnya seperti ini ya. Tapi untuk fitur OCR ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah pastikan cahaya yang teman-teman gunakan saat melakukan scan dokumen itu cukup terang ya, sehingga fitur OCR ini bisa membaca dengan benar tulisan yang ada pada gambar hasil dari dokumen yang teman-teman scan. Dan hasilnya seperti ini, jadi teman-teman bisa memungkinkan juga untuk mengubah atau mengedit tulisan atau teks dari gambar yang sudah teman-teman scan. Oke, untuk poin yang ketiga, poin yang terakhir, yaitu bagaimana cara melakukan scan banyak
dokumen atau banyak lembaran kertas seperti yang teman-teman lihat saat ini, tapi nanti outputnya dijadikan ke dalam satu file PDF aja. Di sini masih di halaman yang sama, di tab dokumen, kemudian scan modenya tinggal dipilih scan multiple page, kemudian output formatnya pilih PDF, dan kemudian klik tombol scan. Oke, dan hasilnya akan muncul di sebelah kanan. Dan contoh lagi, katakanlah teman-teman punya lagi file yang lain yang mau di-scan, kertas yang lain yang mau di-scan, terus klik scan lagi, dan kemudian kalau masih ada lagi, scan lagi, dan kemudian kalau udah selesai semua, itu juga teman-teman bisa ngatur posisi halamannya ya. Katakanlah misalkan salah urutan saat scan itu, jadi nggak perlu khawatir, tinggal atur urutannya aja. Kemudian klik tombol export, dan hasilnya ada di sebelah kiri. Ini satu file PDF di mana isinya semua lembaran dokumen yang udah teman-teman scan sebelumnya. Dan sekian video dari gue, sampai jumpa di video gue selanjutnya.